Halo, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang preeklamsia, eklamsia, dan pemberian MGSO4. Ini pembahasan kita, yaitu preeklamsia, eklamsia, dan pemberian MGSO4. Pertama-tama, kita akan membahas tentang hipertensi dalam kehamilan, di mana ini merupakan 5-5% penyulit kehamilan dan salah satu dari 3 penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas di samping perdarahan dan infeksi. Perbandingan angka kematian ibu menurut SKDI 2012 di Indonesia dari 228 per 100.000 kelahiran hidup meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup, diikuti oleh negara seperti Malaysia, Sri Lanka, dan Filipina, dan juga negara maju lainnya seperti Belanda, Jepang, Jerman, dan Inggris. Klasifikasi hipertensi pada kehamilan. Yang pertama, hipertensi yaitu kronik dan gestasional, preeklamsia dibagi menjadi ringan dan berat, dan eklamsia. Hipertensi sendiri adalah tekanan darah sekurang-kurangnya 140 mm/Hg sistolik atau 90 mm/Hg diastolik pada 2 kali pemeriksaan berjarak 4-6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi atau tensi normal. Bila ditemukan pada ibu hamil, maka dilakukan pemeriksaan kadar protein urin dengan tes celup urin atau protein urin 24 jam. Faktor predisposisinya yaitu kehamilan kembar, penyakit trophoblast, hidramnion, diabetes mellitus, gangguan vaskuler plasenta, faktor herediter, riwayat preeklamsia sebelumnya, dan obesitas sebelum hamil. Hipertensi dibagi menjadi hipertensi kronik dan gestasional, di mana hipertensi kronik adalah hipertensi tanpa protein urea yang timbul dari sebelum kehamilan atau pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan menetap setelah persalinan. Dapat disertai keterlibatan organ lain seperti mata, jantung, dan ginjal. Hipertensi gestasional adalah tanpa protein urea yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Dapat disertai tanda dan gejala preeklamsia seperti nyeri ulu hati, dan trombositopenia. Diagnosis pasti ditegakkan pasca persalinan. Selanjutnya yaitu preeklamsia. Adalah hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan protein urea. Preeklamsia dibagi menjadi early onset, kurang dari 37 minggu, late onset, lebih atau sama dengan 34 minggu, preterm onset, kurang dari 37 minggu, dan term onset, lebih atau sama dengan 37 minggu. Gejala klinisnya, preeklamsia ringan, yaitu tekanan darahnya lebih atau sama dengan 140 per 90 mm/Hg pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Protein ureanya didapatkan positif 1, pemeriksaan protein kuantitatifnya lebih dari 300 mg per 24 jam. Untuk yang berat, tekanan darahnya lebih dari 160 per 110 mm/Hg pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Protein ureanya lebih dari 2 atau sama dengan +2. Untuk pemeriksaan protein kuantitatifnya lebih dari 5 gram per 24 jam. Superimpos preeklamsi pada hipertensi kronik itu memiliki riwayat hipertensi kronik, tes celup urin, protein urinnya lebih dari +1, trombositnya kurang dari 100.000 sel per mikroliter pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Gejala klinis preeklamsia berat dapat disertai keterlibatan organ-organ lain seperti trombositopenia, hemolisis mikroangiopati, peningkatan SGOT-SGPT, nyeri abdomen kuadran kanan atas, sakit kepala, skotoma penglihatan, pertumbuhan janin terhambat, oligohidramnion, ødem paru dan atau gagal jantung kongestif, oliguria, dan kreatinin lebih dari 1,2 mg per desiliter. Selanjutnya, eklamsia, di mana eklamsia adalah kejang umum atau koma. Ada tanda dan gejala preeklamsia, tidak ada kemungkinan penyebab lain seperti epilepsi, perdarahan subarachnoid, dan meningitis.
Tata laksana hipertensi dalam kehamilan, yang pertama untuk hipertensi kronik, tata laksana yang umumnya anjurkan istirahat lebih banyak. Pada hipertensi kronik juga penurunan tekanan darah ibu akan mengganggu perfusi serta tidak ada bukti-bukti bahwa tekanan darah yang normal akan memperbaiki keadaan janin dan ibu. Jika pasien sebelum hamil sudah mendapat obat antihipertensi dan terkontrol dengan baik, lanjutkan pengobatan tersebut. Jika tekanan diastoliknya lebih dari 100 mm Hg atau tekanan sistoliknya lebih dari 160 mm Hg, berikan antihipertensi. Jika terdapat protein urea atau tanda-tanda dan gejala lain, pikirkan superimpos preeklamsi dan tangani seperti preeklamsi. Berikan suplementasi kalsium 1,5 sampai 2 gram per hari dan aspirin 75 mg per hari mulai dari usia kehamilan 20 minggu. Pantau pertumbuhan dan kondisi janin. Jika tidak ada komplikasi, tunggu sampai aterem. Jika denyut jantung janin kurang dari 100 kali per menit atau lebih dari 180 kali per menit, tangani seperti gawat janin. Jika terdapat pertumbuhan janin terhambat, pertimbangkan terminasi kehamilan. Untuk hipertensi gestasional, pantau tekanan darah, urin untuk protein urea, dan kondisi janin setiap minggu. Jika tekanan darah meningkat, tangani sebagai preeklamsia ringan. Jika kondisi janin memburuk atau terjadi pertumbuhan janin terhambat, rawat untuk penilaian kesehatan janin. Beritahu pasien dan keluarga tanda bahaya dan gejala preeklamsi dan eklamsi. Jika tekanan darah stabil, janin dapat dilahirkan secara normal. Untuk preeklamsi dan eklamsi, pencegahan dan tata laksana kejang. Bila terjadi kejang, perhatikan jalan nafas, pernafasan atau oksigen, dan sirkulasi atau cairan intravena. MgSO4 diberi secara intravena kepada ibu dan eklamsi sebagai tata laksana kejang dan preeklamsi berat sebagai pencegah kejang. Harus diingat, ibu hamil dengan preeklamsi harus segera dirujuk ke rumah sakit. Pencegahan selanjutnya yaitu pada kondisi di mana MgSO4 tidak dapat diberikan seluruhnya, berikan dosis awal atau loading dose, lalu rujuk segera ke fasilitas kesehatan yang memadai. Lakukan intubasi jika terjadi kejang berulang dan segera kirim ibu ke ruang ICU bila tersedia, yang sudah siap dengan fasilitas ventilator tekanan positif. Selanjutnya, untuk antihipertensi, ibu dengan hipertensi berat selama kehamilan perlu mendapatkan terapi antihipertensi. Pilihan antihipertensi didasarkan terutama pada pengalaman dokter dan ketersediaan obat. Ibu yang mendapat terapi di masa antenatal dianjurkan untuk melanjutkan terapi antihipertensi hingga persalinan. Terapi antihipertensi dianjurkan untuk hipertensi pasca salin berat. Untuk pemeriksaan penunjang tambahan, dapat dilakukan hitung darah perifer lengkap atau DPL, golongan darah ABO, RH, dan uji pencocokan silang. Untuk fungsi hati, LDH, SGOT, SGPT, fungsi ginjal, ureum, kreatinin serum, profil koagulasi, PT, APTT, fibrinogen. Untuk USG, terutama jika ada indikasi kaos janin atau pertumbuhan janin terhambat. Pertimbangan persalinan atau terminasi kehamilan pada ibu dengan eklamsia, bayi harus segera dilahirkan dalam 12 jam sejak terjadi kejang. Induksi persalinan dianjurkan bagi ibu dengan preeklamsi berat dengan janin yang belum viabel atau tidak akan viabel dalam 1-2 minggu. Pada ibu dengan preeklamsi berat di mana janin sudah viabel namun usia kehamilan belum mencapai 34 minggu, manajemen ekspektan dianjurkan asal tidak terdapat kontraindikasi. Lakukan pengawasan yang ketat. Pada ibu dengan preeklamsi berat, di mana usia kehamilan antara 34 dan 37 minggu, manajemen ekspektan boleh dilanjutkan, asal tidak terdapat hipertensi yang tidak terkontrol, disfungsi organ ibu dan gawat janin. Lakukan pengawasan yang ketat. Pada ibu dengan preeklamsi berat, yang kehamilannya sudah aterem, persalinan ini dini dianjurkan. Pada ibu dengan preeklamsi ringan atau hipertensi gestasional ringan yang sudah aterem, induksi persalinan dianjurkan. Untuk tata laksana khusus preeklamsi dan eklamsi, jika terdapat sindroma HELLP atau hemolisis peningkatan kadar enzim hati dan trombositopeni, dilakukan terminasi kehamilan. Untuk udem paru, jika terdapat udem paru, yaitu gejala seperti sesak nafas, hipertensi, batuk berbusa, bronkitis, basah halus pada basal paru pada ibu dengan preeklamsi berat, tata laksananya posisikan ibu dalam posisi tegak, berikan oksigen, berikan furosemid 40 mg intravena. Bila produksi urin masih rendah, kurang dari 30 ml per jam dalam 4 jam, berikan furosemid dan dapat diulang. Ukur keseimbangan cairan, batasi cairan yang masuk.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.